Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurus Jimat, yang saya hormati Sahibul Bait Mas Muji, Mbah Wajo, dan lain-lain, dan yang saya hormati sedaya ingkang rawuh pada malam hari ini. Niki wonten generasi muda yang luar biasa. Deretane kok gundul kabeh niki. Enten acara napa niki gundul kabeh. Alhamdulillah. Pasukan. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat saha longgar. Kita semua bisa hadir, bisa hormat, mengikuti pengawasan rutin majelis jimat yang dilaksanakan setiap malam Jumat, dan kula pikantuk amanah jatah setiap malam Jumat Kliwon. Alhamdulillah kalau pernah Jumat Kliwon, sak menika wangsul Jumat Kliwon malih, dan pastinya tidak sama. Maka yang mana adalah ketika kita simpulkan kalau Jumat Kliwon, sebelumnya lagi Jumat Kliwon, sebelumnya lagi Jumat Kliwon, ternyata dihitung kula niku pun setahun. Sareng-sareng kalih panjenengan sedaya. Dan tidak ada waktu yang sama, kecuali adalah Jumat Kliwonnya yang sama, tetapi kesempatan pun benten, panggonane pun benten. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pinaringan yuswa ingkang panjang, umur yang panjang, kemudian kita bisa istiqomah. Setunggal tahun kula Jumat Kliwon izin mbok menawi PKW, mbok menawi kados sing kuning. Menawi panjenengan setiap malam Jumat rawuh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki panjenengan saged istiqomah derek jimat dados nglanggengake amalan-amalan yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita, yaitu salah satunya panjenengan sedaya ngamalaken sholawat nariyah wonten
Yasin wonten, Rotib wonten. Terus itu adalah amalan-amalan guru-guru kita yang sampai sekarang alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala derek melanggengkan, derek jamaah sholawat nariyah. Moga kita syukuri kanthi waosan hamdaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya ingkang kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tanpa terkecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka secara fikih manusia bisa berusaha. Panjenengan saged rawuh wonten mriki wau dari rumah berniat pengen tindak teng mushola al-hikmah. Tapi tidak tahu apa yang sampai di jalan nanti telah terjadi. Karena sudah sampai di sini ada yang mempunyai kehendak yang berbeda dari Allah. Takdire wonten sing benten, enten sing ngantuk. Dados boten maos. Yasin ora lengkap. Wonten sing boten tahlil, boten lengkap. Nah, itu adalah semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari itu semua, okay? Itu semua dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah barokah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadikan diri kita lebih baik. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua amalan yang dilakukan oleh kita seharusnya itu dalam contoh yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gak ada yang menungso itu gak ada yang nafsu. Wonten kadang nafsu ini kurang sae, maka akan melakukan hal-hal yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ku sak pase janjane. Tetapi bisa diminimalisir karena memang nafsu itu diciptakan kemudian dihubungkan, bisa ditekan dengan yang lainnya. Contohnya kalau saya saged menekan nafsu, niku salah satunya adalah puasa. Puasa sampun kita lampahi sesasi, sing boten tutup sesasi nggih dan digenepi kajenge sesasi. Sesasi niku unine boten 29 boten 3 dosa. Tetapi sesasi niku nggih unine 1 bulan penuh. Wonten sing maknai mungkin karena yang badone dina Jumat dadi 29, sing badone dina Setu dadi 3 dosa. Niku namine sesasi. Tetapi dalam kewajiban kalau ada yang belum melaksanakan maka wajib mengqadha. Mumpung tesih sempet, mumpung umure isih enten, mumpung nyawane tesih enten, utang itu segera disahu. Nah, cara utang duit itu saged ya rada kusik-kusik. Niki sami mawon maknane utang duit, utang poso niku nggih. Katanya Gusti Allah niku secara kasat mata belum saged dilihat. Maka mungkin beda raose sama hutang uang atau hutang barang yang lainnya. Maka dari itu saat ini yang masih punya qadha puasa segera dilaksanakan qadhanya. Bapak-bapak, mas-mas, doya ingkang rawuh, jamaah rahimakumullah. Yang pertama saya sampaikan matur nuwun, terima kasih pada jamaah jimat kalau wingi sampun kersa rawuh tetapi boten
kepanggih. Rawuh tak guguk kula tapi mboten kepanggih. Delalah kula niku menawi Idul Fitri itu kados pun dikontrak bojo kudu mantuk, kudu mudik. Dan semudike kula niku sakderenge Lebaran akhirnya ya kalau di sini biasanya niku kula sudah 2 kali kok biasanya. Sudah 2 kali mendapat amanah untuk khotbah Idul Adha. Tapi menawi Idul Fitri memang kula tolak. Contohnya kemarin, apalagi panjenengan sedaya kader-kader NU. Kader-kader NU. Sakmenika pun benten kali Kolomben, menawi Kolomben yang namanya pemerintah itu sudah menyatakan bakdone dina iki niku sedaya saged sareng. Tapi sakmenika mboten. Pemerintah maringi keluasaan. Ada wonten perbedaan dalam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, itu nantinya kedepannya juga akan terjadi seperti itu. Maka kader-kader NU kadang-kadang do bingung. Bingungnya kayak napa menawi bakdone double niku sing jatah nggone wong NU niku ngantek bingung boleh khotib. Nah, ini harusnya itu menjadi salah satu pemikiran penting. Misalkan ada di sini Kismoyoso, desa Kismoyoso, itu pun juga harusnya menjadi salah satu perhatian kita semua. Khotib itu malah paling gampang, paling gampil daripada menjadi memberikan mauidhah utawa ceramah bebas ngene iki malah lebih sulit daripada khutbah. Kenapa? Karena kalau khutbah niku pasti mboten guyoni. Adi anteng terus ngeten. Khotib pun tidak boleh banyak bergerak. Kalau wonten khotib kok kakean rubah niku malah makruh. Wong khotib niku padha karo nek khutbah niku padha karo ganti 2 rakaat salat. Wonten kitab Safinah nek boten keliru salat niku nek kakean obah utawa obah luwih saka 3 kali gerakan yang tidak ada manfaatnya sama sekali dengan gerakan salat, maka dianggap batal. Niku antos kaya ngoten. Maka menjadi khotib itu lebih mudah daripada yang lain. Kantor maca teks, yang penting rukunnya tersampaikan. Rukune khutbah niku setunggal maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kali syahadat. Nomor 3 sholawat. Nomor sekawan apa? Maos usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat takwa. Nomor gangsal maca ayat Quran. Jenenge saged apa kudu baca kudu. Nah, kalau 5 hal ini sudah tersampaikan, jenengan mau menyampaikan apapun dalam bahasa Indonesia itu dipersilahkan karena rukunnya sudah tersampaikan. Maka dari itu kedah belajar. Yes, belajar nek boten mantun mengke ngimami kok dereng fasih, imam dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Terus boten cah mangke terus wonten badhe double terus bingung wong iku bingung golek khotib boten nggih. Walaupun maka menawi guru kula Kolomben ngendikan nek riyaya niku malah dibolah tiyang. Riyaya Idul Fitri atau Idul Adha niku digo latihan santri-santri.
Menawi Jumat niku boten parang latihan. Jumat niku hukume wajib, salate wajib, napa-napane wajib. Jadi nek latihan aja dina Jumat. Nek latihan muhadharah yaitu latihan di hari-hari biasa. Tetapi kalau latihan di hadapan orang niku malah Idul Fitri napa Idul Adha. Senajan ingkang mirengaken jamaah langkung kathah. Nggih, dados seperti itu. Maka niki tesih Syawal telase 22. Nggih, telase 22 Mei. Dados hari Sabtu. 22 niku dinten napa nggih? Oh, dinten Senin nggih. Maka kula nggih ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kula nyuwun ngapunten sedaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi. Amanah panjenengan omongane ketoke alus ning abake kuping misalnya. Niki kula nyuwun ngapunten. Kadang-kadang memang hal-hal yang biasa nih boten patos dirasake niku kadang-kadang malah marai loro ati. Nah, pada kesempatan kali ini kula matur seperti itu. Agar apa? Agar di antara kita boten wonten sing lara ati. Boten enten sing menganggap kula keliru panjenengan betul, kula betul panjenengan betul. Tidak ada yang menganggap seperti itu. Dados pun dari sini apabila saya kok ngisine ra patek sae, nggih, boten patek baik, ya nanti setelah keluar dari sini pun hilang boten mawon. Agar apa nih? Agar tidak ada beban di antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tesih kesempatan Syawal salah satu pelajaran yang bisa kita ambil iki kula aturaken bahwa wonten suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat niku wonten seorang sahabat yang tidak begitu dikenal. Niku pokok melaku di hadapan. Misalkan lenggahan musola al-hikmah niki terus wonten ingkang mlampah-mlampah aku berlalu. Kanjeng Nabi ngendikan, "Huwa min ahli jannah." Dia itu salah satu dari ahli surga. Dia itu salah satu penghuni surga. Niku diwangsuli ping 3. Padahal orang itu, sahabat itu tidak begitu dikenal oleh kalangan sahabat yang berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian Ibnu Umar tanglet Kanjeng Nabi, kok saged orang tersebut menjadi salah satu penghuni surga. Penghuni surga. Mengoten. Dados tidak ada jawaban yang spesifik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para sahabat niku wau lega. Akhirnya Ibnu Umar dalam sebuah cerita Ibnu Umar kemudian ngetut nih omahe ngendi pun kepanggih suatu hari kemudian mengulangi kembali Ibnu Umar tindak silaturahim yang kemudian bertanya, apakah aku boleh tidur di rumahmu 3 hari? Karena nek namu niku maksimal tikan dinten, selanjutnya jenenge ora namu, selanjutnya jenenge nggih mukim. 3 hari berlalu, sehari Ibnu Umar rawuh pun sari teng mriku setiap hari di situ dan dilakukan oleh orang tersebut sami. Hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Ditonton ya boten maos Quran sing banget. Nanti maos Quran nggih ping biasa, salat nggih biasa, boten patos dawa-dawa. Zikir nggih biasa, tahajud ketoke ugur biasa. Wong kaya ngene kok dadi ahli surga. Tur sing
ngendikake niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin penasaran jajane amalan apa to sing dilakoni wong ngantek dia itu menjadi predikat ahli surga. Kemudian diberanikan bertanya, "Hai fulan, aku ini niku dalam rangka, saya kesini dalam rangka apa? Dalam rangka ingin memastikan amalanmu seperti apa, karena pada waktu kamu berjalan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa kamu termasuk min ahli jannah, salah satu orang yang menjadi penghuni surga." Janjane terus menjawab, "Kula niku mboten duwe harta sing kathah. Amalan saya juga tidak banyak. Jadi wong menungso nggih biasa wonten salat nggih salat, ngaji nggih ngaji, zikir nggih zikir, dan lain sebagainya, dan itu ukurannya adalah yes mung sak pase." Jadi cara badha salat mau subhanallah sak pase, subhanallah subhanallah subhanallah, boten kudu ping 1000, boten ping lain sebagainya, boten. Itu jawaban yang pertama. Lah terus sing marai kowe istimewa dan kamu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala niku napa? Beliau mengatakan bahwa setiap arep sare badhe sare niku, sahabat yang tadinya dianggap biasa niku mengatakan, "Aku nek arep turu niku menuntaskan hadis, ngaloske perasaannya, mau sing misalkan sampai dibenci orang dan sebagainya, itu kemudian dibayangkan walaupun betul ketok ya misalkan, tetapi beliau itu mengatakan bahwa aku wis ngaloske sapa wae sing duwe salah karo aku wis tak ngapura, wis tak maafke. Orang-orang yang dengki padaku, orang yang asuh padaku sudah tak maafkan." Maka ketika dia tidur, niku pun boten beto beban apa-apa kepada orang lain. Maka orang yang bersalah kepada dia itu malah walaupun tidak diketahui niku pun dimaafkan. Niku amalan yang paling dia gemari sebelum tidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dirinya min ahli jannah. Dan terus urip niku jajane gampang. Nek pengen gayuh surga niku gampang. Sing angel niku ngeker nafsu, menahan nafsu niku sing angel. Kadang-kadang kita bingung tanggane, sugih sing bingung awak dhewe. Tanggane belanja motor sing bingung awak dhewe, paling kredit. Tanggane pun niku kacake dengki niku pancen nek diraoske janjane mesti awake dhewe tiap dinten niku mesti nglakoni. Karena wong Rasul kula ngaturaken, wong sing merasa fikihnya itu lebih baik, syariatnya itu lebih baik, terkadang akan menjadikan dirinya sombong terhadap orang lain. Sing dilakoni niku kadang-kadang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Lah niki sing paling sulit dicegah. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang nantinya penghuni surga niku, yang terbaik adalah menghindari maksiat. Nek ibadah wajib niku tetep boten saged, salat poso wajib niku ditawar boten saged. Boten salat tapi apik karo wong liya niku wajib kok. Niku wajib. Makanya ketika wajib itu harus dilakukan.
Nah, kemudian bahwa setelah Ramadan niki kedah kita wangsul. Biasanya Ramadan niku enteng ibadah. Salah satunya sholat tarawih teng masjid. Niku nek Ramadan niku ngoyak tarawih napa ngoyak isya. Kinten-kinten. Nek jenengan Ramadan niku tindak masjid niku mergo ngoyak isya napa ngoyak tarawih? Ngoyak? Oh, isya dan tarawih. Nggih. Lah niku sing paling sae ngoyak loro-loro ning isya karo tarawih. Titik enten sing biasane Ramadan niku ngoyak tarawih. Mula nek bar Ramadan biasane mboten lanjut sholat jamaah teng masjid. Jadi misal nggih bolong maghrib kala-kala poneh dhuwur asar kala-kala subuh mergo teng masjid karena bangun sahur, mergo teng masjid karena bangun sahur. Nek mboten ya mboten teng masjid. Teng masjid isa mergo ana tarawih. Nek mboten tarawih nggih mboten teng masjid. Niki sing dikhawatirkan setelah Ramadan saged ditengeri atau kita bisa menilai diri kita sendiri. Aku termasuk ora yo. Nek cara termasuk ampun diterus-teruski. Monggo kita sedaya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Nek kacake memang Ramadan niku ibadah sing paling gampil, paling enteng niku nggih wekdal Ramadan. Tetapi ukuran Syawal, wong sing sukses niku ukurane mboten pas Ramadan. Ramadan niku sewengi saged sadodokan ngaji 3 juz, 2 juz, 1 juz niku enteng. Tetapi menawi badhe Ramadan, wah niku menawi dinyatakan harus lebih baik berarti ya kedae laku 4 juz sadodokan, 5 juz sadodokan, dan niku boten-boten. Maka ketika Ramadan itu menjadi ukuran, nah wong biasanya ora patek tua. Sing dados ukuran sebelum Ramadan. Nah, saderenge Ramadan kalau kita nglampahi napa mawon termasuk dalam jimat ini. Wong nek istiqomah niku nggih pun luar biasa. Tetapi kalau ditambahkan dengan kebaikan yang lain berarti kita termasuk mempunyai makna umur kita barokah. Sedaya ingkang kita amalaken mugi-mugi pinaringan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dados kita sedaya saged nglampahi apapun itu, sebanyak apapun itu, tetapi kalau tidak dibarengi dengan berkah Gusti Allah, kadang-kadang akan menyebabkan diri kita itu menjadi kurang baik. Nglakoni sholat, nglakoni poso, terus wiridan, kadang-kadang akan menjadikan hati kita, pandangan kita terhadap orang lain itu menjadi kurang baik. Karena apa? Karena kita menganggap orang lain lebih buruk daripada awake dhewe sing nglakoni niki wae. Dados menawi Gus Dur ngendikan, jangan anggap orang yang tidak tahajud niku lebih buruk daripada orang yang mengerjakan tahajud. Jangan anggap. Barangkali tidurnya, kerjanya orang yang tidak tahajud itu malah lebih baik daripada ibadah tahajud kita semua. Maka berhusnuzon kepada orang lain, bahasanya menawi positive thinking, kita berpikiran baik terhadap orang lain, maka semua kedengkian yang ada di hati kita akan hilang. Kata sing kula sampaikan, sahabat Kanjeng Nabi kala wau hartane rapate akeh ngibadahe,
ora patek maksimal, ora patek maksimal, ora patek akeh. Tapi tetap cetha Mas Ali. Boten cetha, tetap cetha tetapi boten kata. Maka dinyatakan di situ kemudian hati itu menjadi hal yang paling riskan. Hati menjadikan diri kita, apabila hati itu baik maka tubuh ini akan baik. Atine apik, pikirane apik, awake apik. Awake apik niku pinangka napa? Akan mengeluarkan sesuatu pekerjaan yang baik yang ditimbulkan dari hati yang baik tersebut. Nah, jamaah sedaya, mugi-mugi wonten wulan Syawal saklajengipun niki mengke Dzulqa'dah, Dzulhijjah niki wonten wulan haji. Wulan kurban. Monggo dipun tingkataken amalan-amalan kita sedaya yang kemudian nanti kalau di ibadah kurban maka di situ yang mempunyai kewajiban adalah orang-orang yang mampu menyembelih hewan kurban. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan ini bukan mauidhah tetapi hanya bercerita saja. Semoga apa yang saya sampaikan dengan cerita-cerita tersebut bisa membuka hati kita. Kita merasa lebih baik itu tidak baik. Tapi kalau kita merasa baik dan tidak ukurannya lebih baik dari orang lain, niku mungkin itu akan lebih baik. Jangan menganggap orang lain itu lebih buruk daripada kita. Jangan menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Pasti semuanya mempunyai nilai dan pandangan yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menempatkan diri kita masing-masing memandang orang lain lebih baik daripada kita, sehingga dalam hati kita selalu akan ada hati yang tawadhu, hati yang tidak sombong, hati yang tidak menganggap orang lain itu lebih buruk daripada kita. Apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.